pimpinan Saka Bakti Husada. Boleh teman-teman fotografi juga untuk dapat mengabadikan momen ini. Kemudian kami akan melakukan foto bersama. Bapak dan Ibu kami harapkan untuk dapat bersiap. Teman-teman rekan dan media untuk dapat mengabadikan momen ini. Para pimpinan tinggi media dan pratama. Dan juga jajaran dari Kuartir Nasional Gerakan Bidan Saka Sampurna. Foto bersama, kami persilakan kakak semua silakan bergabung. Dan kami mohon untuk para fotografer, kami mohon untuk mundur. Akan ambil jarak untuk seluruh fotografer bisa mengabadikan secara baik. Kami persilakan para tim dokumenter untuk fotografer untuk kasih tangannya di kepala semuanya. 1, 2, 3. Selamat Saka Bakti Husada ke-39 tahun 2024. Pak, izin Pak sebentar Pak. Peran Saka Bakti Husada nih Pak membangun generasi kesehatan. Kira-kira tanggapan seperti apa? Ulang tahun yang ke-39 Pak. Yang penting dalam strategi kesehatan nasional adalah menjaga masyarakat tetap sehat, menghindari masyarakat sampai sakit. Jadi itu penting tuh, bukan hanya ngobatin orang sakit, tapi yang paling penting menjaga kita agar tetap sehat. Nah ini tugas dari Saka Bakti Husada. Mereka saya harapkan bisa turun ke masyarakat, mendidik bagi masyarakat itu sangat penting untuk hidup sehat, lebih produktif dan juga lebih hemat dari pembiayaannya. Nah gimana cara hidup sehat? Sebenarnya cuma 2 yang harus dilakukan, yaitu pastikan makannya jangan berlebihan, cukup, jangan kurang, jangan sedikit. Kemudian juga harus rajin olahraga 30 menit sehari, 5 hari dalam seminggu. Itu harus terus sampai kita wafat, gitu ya, nggak boleh berhenti itu. 30 menit sehari, 5 hari seminggu, sama tidurnya masih cukup. Ya, 7 jam, itulah minimal sampai 8 jam. Nah, udah, itu yang harus dijaga tuh perilaku. Sebenarnya gampang sih 3 itu, cuma ya tergantung disiplin kita. Teman-teman mesti ngajarin, soalnya kalau itu nggak dijaga, nanti kita sakit, nah itu nggak produktif, kemudian beban keuangannya juga berat. Dan kalau kita udah mulai tua, mesti rajin ngukur, udah bener belum tidurnya cukup, makannya cukup, ini olahraga cukup. Yang diukur, kalau saya bilang sih biasanya 4 aja, tekanan darah, harus di atas, di bawah 130/85. Kalau di atas itu, khususnya kasih obat, tiap hari mesti minum. Karena kalau nggak minum dia bisa stroke, bisa jantung, segala macam penyakit. Dan gula darah itu mesti di bawah 200. Kalau lebih di atas 200, langsung minum obat, jangan didiemin. Kalau diemin bisa kena stroke, jantung, ginjal, mata, segala macam. Gula itu bahaya. Ya, jadi makan gulanya mesti dikurangi. Tapi kalau lebih pun, puskesmas dapat obat gratis. Udah di atas 200. Saya tadi baru cek darah. Baru cek. Nah yang nomor 3 itu lemak darah atau kolesterol istilahnya. Itu juga harus di bawah 200. Tapi kalau udah di atas, nah ini juga ke puskesmas dikasih obatnya gratis. Jadi jangan lupa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali cek tuh tekanan darah, gula darah, lemak darah. Harus di bawah 130/85 tekanannya, gulanya harus di bawah 200, kolesterolnya harus di bawah 200. Nah yang terakhir, supaya bisa menghindari cancer gitu ya, itu lingkar perut. Lingkar perutnya. Laki-laki di bawah 90, perempuan di bawah. Jadi laki-laki kalau jeans sudah di atas 34, nah itu udah lebih ya. Pak, ukuran jeans saja. Pak kan lagi rame nih Pak soal cuaca dingin dan segala macam, dan mungkin nanti ada musim flu dan batuk. Jadi kalau dari Bapak sendiri himbauannya untuk masyarakat seperti apa Pak? Untuk jaga kesehatan, Kalau jaga kesehatan tadi, Allah tuh udah kasih ke manusia tuh luar biasa. Itu namanya antibody, tentaranya Tuhan tuh di badan kita banyak banget. Jadi selama tadi tidurnya cukup, makannya cukup, olahraga cukup. Kalau ada segala macam jenis patogen, segala jenis makhluk
luar. Patogen itu bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit, bisa fungus yang mau merusak badan kita. Tentara dari Tuhan ini udah bisa ngelawan. Jadi yang penting itu aja tadi. Jadi apapun yang masuk selama badan kita sehat, percaya tentara Tuhan ini bisa ngelawan. Apapun cuacanya berarti makan sehat, Iya, olahraga, makan sehat, olahraga, tidur cukup. Pak, yang tadi 30 menit itu berupa apa Pak? Berjalan Macam-macam, kaki bisa atau? main badminton, Oh. jalan kaki masih cepat ya, harus di atas. Kalau di ini mesti zone 2, ada nanti ukur tuh jam-jam yang sekarang tuh Oh, iya, iya. Fitbit atau apa mesti zone 2. Jadi ya, ini jantungnya udah bergerak dengan bekerja lebih tinggi dari biasanya. Tergantung usia tuh. Usia. Zone ini. Ya itu 30 menit per hari mau jalan, Selama. naik sepeda, main badminton, main basket, main bola, segala macam lari. Udah cari yang gampang aja, gampang, Iya. murah, renang, main volley, semuanya. Ya betul lah. Oke. Nah terakhir Sedikit Pak tanggapan terkait yang kemarin ramai penyalahgunaan kecubung, mungkin tanggapan Bapak seperti apa? Oh, kecubung, Pak. Kalimantan Selatan. Aku terus terang udah kurang baca medsos gitu. Apa sih kecubung kenapa? Jadi dia ada di Kalimantan Selatan tuh lagi ada rame mabuk kecubung, tanaman Kecubung, ya. disalahgunakan, dikonsumsi, dan itu sekitar 47 orang itu masuk rumah sakit jiwa. Bahkan kalau nggak salah ada 2 orang tuh meninggal dunia gitu. Iya. Karena mabuk kecubung, karena ternyata itu tuh beracun sebenarnya, cuman digunakan untuk Dikonsumsi. dikonsumsi gitu. Oh ya itu ya. Itu sebabnya nanti aku bilang ke Saka Bakti Usada ya teman-teman di daerah juga harus diajarin apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan gitu ya. Jangan misalnya, wah ini ada yang bilang kotoran burung itu bisa menyehatkan kita, dimakan juga ya itu kan gak ada bukti ilmiahnya. Iya, Malah iya. jadi sakit perut malah ya. Imbauannya sedikit ya buat saya, makanlah makanan yang disediakan oleh orang-orang lokal di sana. Jangan makan yang aneh-aneh gitu ya. Dan selalu yang penting juga cuci tangan. Cuci tangan. Karena tangan yang kotor itu bisa masukin segala macam jenis penyakit. Oke, terima kasih Pak Menteri.